Itu legenda kerajaan Medang Kamulian. Kamulian itu Haji Saka. Dulu SD ada pelajaran ini. Setelah kemari dihilangkan. Iya. Padahal itu budaya. Jadi teman-teman, tempat tak apa, tempat yang memang menjadi satu ijabah doa. Ada, tapi jangan mengartikan bahwa tempat tersebut adalah tempat yang mengabulkan doa. Tadi tidak, yang tempat yang mengabulkan doa itu tempat tak apa. Tapi yang mengabulkan doa kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah arti. Abah Ukon sekarang mengeluarkan satu produk, yaitu Al-Fatih Water. Jadi air ini adalah air ruqyah, dibuat sendiri oleh Abah Ukon. Ini air ruqyah yang telah didoakan ya oleh Abah Ukon, yang memiliki khasiat banyak sekali. Salah satunya bisa menyembuhkan penyakit medis dan non medis, stres, depresi, was-was, gangguan kejiwaan, anak rewel, sering kesurupan, dan masih banyak lagi. Pokoknya buat kalian, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semua kakak-kakak yang mau pesen bisa langsung cek di deskripsi, ada nomornya, langsung di chat. Oke, langsung pesen aja air ruqyah Al-Fatih Water. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai payung mas, panasannya mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Abah hari ini ada di pinggir jalan nih, musik. Musik karena banyak kendaraan lalu lintas lewat truk dan sebagainya. Abah hari ini ada nih, ini lihat tuh. Beleduk Kowu Grobogan, Jawa Tengah. Abah ada di Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang ya, Jawa Tengah. Nah, Abah sekarang ada di sini. Infonya di dalam itu ada letupan-letupan dari dalam bumi. Kalau di Sidoarjo itu kasusnya karena kesalahan pengeboran. Kalau nggak salah, keluar gas alam dari bumi. Nah, kalau ini alami, keluar sendiri gitu dari dasar bumi. Nah, tapi juga ada sejarahnya teman-teman. Bukan cuma itu, ada sejarahnya, ada riwayat dan dongeng sebagainya. Bagaimana hari ini kita mengupas tentang Leduk Kowu Grobogan. Ayo kawan-kawan, teman-teman ikutin perjalanan Abang hari ini. Ini ada di kota Jawa Tengah ya. Lanjut. Teman-teman, kali ini Abah mengajak kita berjalan-jalan ke objek wisata Bledug Kowu yang terletak di Desa Kowu, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Grobogan. Objek wisata ini berupa telaga lumpur hangat seluas kurang lebih 45 hektar yang disebut Bledug Kowu. Fenomena Bledug Kowu ini adalah keluarnya air beserta lumpur dari endapan laut purba yang keluar karena tekanan air vertikal. Lumpur yang disemburkan Bledug Kowu disertai asap putih yang membubung itu rata-rata mencapai ketinggian 3 meter. Namun, pada saat-saat tertentu terjadi letupan keras yang mampu menyemburkan lumpur setinggi 10 meter hingga nampak sedemikian spektakuler. Teman-teman, alhamdulillah sekarang Abah ada di daerah Bledug Kowu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ini infonya dulu sempat keluar letupan dari dalam bumi ya. Ini teman-teman bisa lihat nih bekas letupan ya. Yang di ujung sana ada asap letupan yang sangat besar sekali, masya Allah. Ya. Pak, dulu nih letupannya banyak atau gimana? Ya terpusat, yang paling pusat di sana.
ini mulai membesar, ini kecil, ini yang pembuatan garam ini. Pembuatan garam. Iya, itu penampungan pembuatan garam. Dulu awalnya kenapa sih bisa ada ini dari dulu atau baru? Itu legenda kerajaan Medang Kamulian. Kamulan itu Aji Saka. Aji Saka kerajaan katanya pertama di Jawa, saya belum tahu. Oh, kerajaan pertama di Jawa. Nah, itu nanti ada bukunya untuk dibaca-baca juga ada. Itu ada sangkut pautnya kerajaan yang sebelah desa saya itu ada peninggalan kerajaan di situ. Oh, ada peninggalan. Berupa ada. apa? Bata-bata besar itu di dalam tanah perkiraan ada 11 meter. Seperti banget, terus peninggalan mas-mas masih ditemukan sampai sekarang. Ya, terus peninggalan guci, terus banyak peninggalan yang masih berbentuk sejarah. Masih ada di sana? Masih ada. Bisa dilihat nanti. Seperti jaga. Enggak di tempatnya kepala desa kemarin. Kalau di tempat saya tadi, kalau ke sana dulu ini baru ke sini bener. Oh gitu. Iya. Di sana ada fosil gajah juga ditemukan, terus lesung, terus duit uang peninggalan juga ada. Ada di sana? Ada. Kemarin tuh tanahnya tuh digali, kedalaman perkiraan ada yang 6 sampai 10 meter tuh ada pondasi bata merah jejer seperti paku tembok. Oh, peninggalan itu ya? Iya. Aji Saka itu Gimana? keturunan dari India. Aji Saka keturunan dari India? Iya. Dia ini penyebar agama Islam atau apa sih? Dulu kan di sini ada namanya Dewata Cekar. Dewata Cekar itu raja yang suka makan daging ular. Oh, dulu itu ya? Iya. Terus itu diselamat masyarakat sini itu ceritanya kurang itu bisa menjelaskan kalau enggak yang iya. Itu ada sahabatnya sama Laut Selatan juga. Oh, sama Iya, itu Aji Saka perang sama Dewata Cekar di Laut Selatan. Pulang Dewata Cekar kalah, pulang harus lewat dalam tanah. Keluar sini duduk. Jadi sini sumur di bawah 10 meter itu asin. Sumur di bawah 10 meter asin. itu asin? Asin. Padahal jauh dari laut ya? Nggak ada laut. Iya. Ini bisa ada di garamnya juga. Nah, Masya Allah. Jadi teman-teman, ini jauh dari laut, tapi ketika tanah digali ke dalam 10 meter ya Pak ya? Iya. Itu airnya berubah rasa jadi rasanya asin lah ya. Padahal jauh dari laut. Tahu saya kalau asin itu pasti dekat dengan laut. Iya. Terus di sini juga katanya menghasilkan garam juga. Nah, itu Air bisa letupan. dilihat. Oh, Itu airnya dialirkan ke sumur, nanti bisa dilihat garamnya. dulu tidak seluas ini Pak ya? Ya. Letupannya. Tutupannya seperti ini. Ini termasuk kecil ini, sudah mulai mengecil. Memang luasnya tidak bisa bertambah ya, cuma likut ini. Tapi di daerah desa sana juga ada yang letupan. Sampai sana itu memang legendanya memang ada sangkutannya dengan Laut Selatan. Iya. Nyambung ya, ada Iya. hubungan ya. Itu pulang dari perang di Aji Saka sama Dewata Cekar, perang di Laut Selatan, kalah, dia suruh pulang bentuk pulang lewat sini. Terus yang paling ujung kan desa saya. Oh, Desa itu tempat kira-kira 1 kilo di tempat saya. Baik, berarti beliau saya tanya adalah mungkin ya penyebar agama Islam juga. Iya. Bisa, Kak? Kurang tahu sebenarnya. Hah? Itu orang dari India. Oh, India ya? Iya. Nanti bisa lihat di bukunya. Ini bisa dipelajari. Saya juga cuma cerita-cerita, nggak pernah melajari. Oh, iya. Kalau di sini lihat bukan cuma letupan itu, di sana juga ada letupan. Iya juga, ada, Pak. itu letupan di sana itu letupan tuh masuk barusan saya lihat itu juga sampai segitu. Kalau yang ini seperti itu pembuatan garam. Dia letupan ini karena keluar dari bumi ini karena dibantu dengan gas Iya. bumi atau apa Pak? Gas bumi kan itu, tapi baunya bau belerang. Belerang. Belerang semua. Teman-teman,
Jadi kalau saya lihat, kalau secara sisi gaib ya, ini ada semacam istana Pak di sini. Ya, istana semacam kerajaan ya. Terus ada beberapa tempat yang memang mungkin mitosnya masyarakat cuma disalahartikan dengan penyelewengan akidah. Ya, artinya ada satu tempat ya pasti ada objek-objek wisata yang memang dari alam, tapi kadang-kadang manusia tersebut mengambil alih menjadi satu hal yang memang dilarang oleh agama. Ya Pak ya? Iya. Artinya tempat, kalau bahasa kasar tempat pemujaan gitu. Di sini arah sana ya Pak? Ya itu yang baru dibangun tikungan itu dulu ada tempat rumahnya, terus dibakar orang-orang ya kurang tahu tapi informasinya orang FPI seperti itu, orang yang seperti itu dibakar semua. Dulu di sini kan ada provinsi juga, dibakar semua, iya. sama termasuk yang di situ. Alhamdulillah ya. Jadi tempat-tempat maksiat, tempat-tempat hal yang dilarang sudah dihancurkan. Alhamdulillah, berarti di sini selalu harus menjaga kesucian sebenarnya Pak. Iya. Tempat, menjaga kesucian tempat, juga jangan sampai orang menyalahgunakan sehingga alam murka, Allah murka gitu. Ya ada sisi hikmahnya adalah ini mungkin pasti ada kandungan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Iya. Ya, Iya. apa? Termasuk garam. Nah, Terus apa itu? Seperti apa sih air? Banyak gelerang itu loh. air belerang. Untuk penyakit kulit. Gatal-gatal. Iya, gatal-gatal bisa. Pak teman-teman, kalau belerang pasti buat gatal-gatal. Air laut juga pasti buat gatal-gatal ya. Coba nanti bisa mendekat ke sana. Boleh? Nih. Boleh. Ya. Oh iya. Sakralnya itu. Jadi ada genteng di sana tuh. Infonya itu buat tempat sakral, orang melakukan ritual yang mungkin dilarang oleh agama. Di sini tanaman tidak bisa tumbuh. Tanaman benci. Kalau nggak pisang, mungkin nggak tinggal buat. Iya. Ini kita jalan agak ngeri nih. Ini tanahnya agak jejak. Kejadian masalah itu langsung ambil loh. Oh, itu dia. Saya ngeri. Jadi kita mesti hati-hati sekali teman-teman untuk melintasi area tanah ini karena tanahnya gampang sekali ambles. Jadi kalau abang lihat hanya begini, sebenarnya energinya positif luar biasa di sini. Cuman banyak orang salah mengartikan dan salah menggunakan salah tempat. Ya, depannya. Meletus ya, Wiri. Iya, terus depannya. Ini ada bukunya di sini. Bukunya ada. Ini Berapa ini? Satu paket itu 25. ini. Satu paket itu Mas, 25. Ini hasil garamnya. Oh. Saya nggak penasaran ya Mbak ya garamnya. Ya hasilnya beda Mas, penjemurannya ini sama ini pun juga beda kok. Biasanya kan harus gede-gede loh. Nah, itu musim penghujan, kehujanan Saya boleh pegang? garamnya. Ya boleh mencoba. Garamnya bentuk. Satu aja Mbak. Mungkin mau bawa garam? Tidak apa 2.15.000 dua renggot ini bisa?
bareng Mas. Mau? Udah cukup. Ini untuk sakit kulit gatal, Oh ya. rangan, kadas, gudeg bisa. Kalau sakit gigi untuk kumur-kumur. Sejarahnya dari sini. Ya, ini bisa Bu. Airnya dari mana airnya? Airnya dari sini Mas. Dijemur jadi garam ini. Sumberan mengalirkan. Kalau musim penghujan ini kurang asin, air hujan tidak gitu. bisa membuat garam. Ini kan 2 hari hujan terus dari sini. Ini untuk sakit kulit gatal, rangan, kadas, gudeg bisa diolah. Kalau sakit gigi buat kumur-kumur. Kalau kumur-kumur. Iya. Ini buat kerupuk puri, cetitet, bleng. Apa tuh? Cetitet, kerupuk Mas. Dari Bleng. nasi, tahu enggak? Bleng. Bleng Kalau itu seperti kalau di toko itu yang kotak padat. kerupuk kerupuk gengar lah. Ya, gendar. Yang dari apa nasi yang karak, dikarak bisa. dulu, ditipiskan. Ditipiskan kasih ini. Kalau di toko kan mengandung borak kimia. Iya, ini kan Padat. Ini asli murni. ini bisa untuk bahan pengawet juga ya, Pak? Enggak, ini alami masih alami itu. Belum dikasih borak. Kalau dikasih borak menjadi yang kotak itu. Nah, ini alami. Ini garamnya juga buat terapi bisa kok. Untuk apa itu kaki kecil-kecil rematik direndam sama air hangat. Serba guna Mas dari sini untuk tolak bolak taburan bisa soalnya kandungan gizi. Fenomena alam ini soalnya masih tanah keramat. Ini Pak, mau ke Jogja, dokter mata. Oh, dokter mata ya, Pak. Ya, Ya. ya. Tapi dari dulu kayu-kayu semuanya tuh yang tingkat itu panggung itu. Sekarang direnovasi dan dikasih fondasi itu dulu kayu-kayu semua itu. Itu apa? Bangunan bekas peninggalan Belanda dulu. Iya itu. Iya, iya. Nah ini yang kita lihat, wah putih ini Pak. Patungnya Haji Saka. Waktunya Isaka. Iya itu yang apa? Ling Jaka Linglung itu yang ular yang keluar di sini bleduk itu. Iya. Ada apa? Biar selamat ya. Ya selamat di rumah jeblos ya. Iya. Tapi apa ini kuat nih kalau misalnya jeblos bawahnya? Ini kan Tahan aja. menahan biar tidak Menahan ya? orangnya enggak. Ini bangunan berapa lidah seperti ini. Iya, hancur lagi ya. Nah, teman-teman ini persis kita berada di belakang patung Haji Saka. Haji Saka ya. Nah, ini. Kita bisa mau lihat tempat-tempatnya, Pak. Boleh ya? Jadi yang patut dibuat itu kan dengan Haji Saka. Itu kayunya yang kayu tangga-tangga itu masih asli peninggalan. Oh, itu? Iya, tapi dulu kayu panjang diganti cor-cor itu. Kalau yang samping-samping pagar sama tangga itu masih peninggalan. Masih peninggalan Belanda. Iya. Masih. Nah, ini tunggil ya. Iya. Ini gerakan aksara Jawa. Iya. Anacaraka, Data Data Sawala, Pada Jaya, Nya Nya Maga Badanga. Badanga. Jadi lu belajar ini waktu saya SD. Iya. Saya Sempat SD dulu. sampai SMA. Sempat dulu SD ada pelajaran ini. Setelah Sekarang kemari dihilangkan. Iya. Padahal itu budaya. Eh, Ya, Mendikbud. Budaya yang dihilangin nih. Mendikbud, ini budaya yang dihilangin. Saya dulu belajar SD. Sekarang dihilangin belajar beginian nih. Ini sejarah sebenarnya. Kalau kayak begini kita sebenarnya akan melupakan sejarah. Iya. Itu kan anak sekarang tadi tahu, Pak. Kalau saya masih bisa nulis. Iya. Karena Iya. saya masih Sama SMP saya juga juga. pakai. Ya, sama sekarang kayak gini. Itu kalau anak sekarang coba nggak ada. Nggak Karena ada. sekarang dia hilangkan. Saya terakhir Jarang. itu SMP. Nah ini patung Saka ya. Teman-teman, ini miniatur ya. Miniatur patung Saka.
di depan juga Ini Dewata Besar. Dewata Cengkar. Cengkar, Dewata Cengkar patungnya. Yang sebelahnya Haji Sakar. patung Haji Sakar. Dulu masuk objek wisata lewat sini. Iya, lewat sini. Gitu ya. Ini barusan di sini mungkin 1 tahun kalau nggak 2 tahun. Nah, ya, dari pengurusan tempat wisatanya kalau buat saya Iya. tidak urus. Ya, ini baru keurus mungkin ya 5 tahun ini. 5 tahun ini baru diurus. Ini udah ada Baru urus perbaikan. apa? Ada perbaikan sedikit-sedikit ya. Terus saung batunya wisata sebagai objek wisata. Iya. Juga objek sejarah. Ada cerita dongengnya. Iya. Ya, ada apa? Khasiat dari kandungan yang keluar dari bumi. Ya, jadi semua musibah pasti akan ada di ujungnya ada beberapa hikmah dan khasiat seperti itu. Nanti bisa lihat yang hidup dulu yang di sana di depan sana. Oh iya. Nanti hidup. Ini apa artinya, Pak? Ono utusan, jadi ono perintah. Ono perintah, podo pasulayan, podo pasulayan ya, Mama. Podo di dikdayane, podo kekuatane. Salah paham, Mas. Ono utusan salah, iya pasulayan salah paham. Podo salah paham. Ono utusan, ono salah paham. Podo dikdayane podo punya kekuatane. Podo dadi Ngumarpane. Apa tuh Ngumarpane? Kurang tahu. Ya, Dikdayane kan kekuatan. Pasulayan, iya pasulayan selisih. Pasulayan selenco. ini termasuk bahasa Jawa atau bahasa Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawa yang agak halus. Di sini yang termasuk masih kasar. Ono utusan podo pasulayan, ono perintah nek pasul ora ya pasulayan ya selenco. Iya, jadi teman-teman ada tempat karomah, tempat yang memang menjadi satu dijabah doa. Ada, tapi jangan mengartikan bahwa tempat tersebut adalah tempat yang mengabulkan doa. Tadi tidak, yang tempat yang mengabulkan doa itu tempat karomah. Tapi yang mengabulkan doa kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan salah arti. Dan jangan minta perkara dunia di tempat dunia, gitu. Paham nggak maksudnya? Artinya jangan berpaling dari akidah selain meminta kepada Allah. Jangan melakukan pesugihan, jangan melakukan hal yang membuat kalian musyrik, jauh dari keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut. Jul Putih Joko Linglung. Wow. Pak, ini lambangnya kenapa naga sama buaya, Pak? Ya itu dulu kan festival Jerami, ada Jerami. Nah ini masih 31 ini. Festival Jerami berarti main bagus-bagusan dong ya? Iya, sudah. Nah, ini salah satu masih ada sisa peninggalannya, sisa-sisa teman-teman. Yuk, kita lihat.